Ternyata kalau kita melihat tulisan-tulisan para ulama, mulai dari sosiolog pertama yang dikenal dan diakui sebagai bapak dari sosiologi, yaitu Ibnu Khaldun, sampai pada kajian-kajian kontemporer tentang tuntunan Al-Quran, mengapa kemudian bisa menghadirkan kemuliaan dalam kehidupan? Ternyata jawabannya adalah karena Al-Quranlah faktor yang paling penting di dalam tumbuh dan berkembangnya elemen-elemen utama dalam peradaban. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, seperti apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan kita? Apakah Al-Quran hanya dihajatkan untuk menjadi panduan pada saat kita sedang kesulitan untuk mendapatkan jalan keluar? Ataukah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran itu sebagai penuntun kita dalam setiap keadaan? Ternyata kalau kita melihat tulisan-tulisan para ulama, mulai dari sosiolog pertama yang dikenal dan diakui sebagai bapak dari sosiologi, yaitu Ibnu Khaldun, sampai pada kajian-kajian kontemporer tentang tuntunan Al-Quran, mengapa kemudian bisa menghadirkan kemuliaan dalam kehidupan? Ternyata jawabannya adalah karena Al-Quranlah faktor yang paling penting di dalam tumbuh dan berkembangnya elemen-elemen utama dalam peradaban. Kalau kita bicara tentang elemen utama dalam peradaban, itu ada pilar keilmuan. Baca Al-Quran. Berapa banyak kalimat ilmu ada dalam Al-Quran? Kalau kita lihat dalam tulisan para ulama yang menghitung kata ilmu dan derivasinya, ilmun, ya'lamun, i'lamu, pokoknya kata yang berasal dari kata ilmu dengan semua turunannya, itu jumlahnya hampir 800 kalimat atau kata dalam Al-Quran. 779 kali kata ilmu itu ada dalam Al-Quran. Ini kitab suci apa ini? Kok dia sampai hampir 1000 kali menyebut kata ilmu? Kalau kemudian kita tambah dengan kata akal dengan semua derivasinya, baik itu al-aqlu atau yaqilun atau ta'qilun, itu sampai 49 kali. Belum lagi kata al-fikru dengan semua derivasinya, la'allakum tatafakkarun, la'allahum yatafakkarun, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kalau dihimpun semua kalimat yang memiliki makna keilmuan, membangun etos ilmiah, menghadirkan semangat untuk membangun peradaban keilmuan, kata para ulama, tidak kurang dari 1500 tempat dalam Al-Quran. Al-Quran bisa menghadirkan kemuliaan karena memang Al-Quran berbicara tentang elemen-elemen utama peradaban yang menghadirkan kesejahteraan dan kemajuan, itu dalam jumlah yang sangat banyak, dijelaskan panjang lebar.
Dan inilah yang ditangkap adik-adik semua. Inilah yang ditangkap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak awal ketika 5 ayat dari suratul Alaq itu turun. Kalau kita perhatikan dari 5 ayat pertama yang turun diwahyukan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Gua Hira, bunyinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini tidak ada kosakata yang lebih banyak disebut di dalam 5 ayat ini selain kosakata yang terkait dengan keilmuan. Ada 2 kali kata Iqra dari 5. Ada 2 kali kata allama yang berarti mengajarkan dari 5 ayat. Dan ada 1 kata yang menunjuk kepada instrumen pendidikan, alat al-qalam di bahasa sini, yaitu pena. Kalau sekarang bisa berarti komputer, kalau sekarang bisa berarti artificial intelligence dan segala macam, itu qalam. Jadi dari 5 ayat yang pertama turun ketika Allah mewahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu penuh dengan kecintaan pada ilmu pengetahuan. Inilah yang ditangkap oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jalan keilmuan inilah yang ditempuh oleh Rasul untuk menghadirkan kemuliaan bagi umat Islam. Begitu jalan ini kita tinggalkan, jangan heran kalau kemudian sekarang wajah umat itu berubah. Jalan keilmuan itu kita tinggalkan. Dulu ada hadiah Nobel dibuat oleh komite di Swedia. Lalu dilistlah para ilmuwan-ilmuwan seluruh dunia yang kemudian diberikan hadiah setiap tahun. Kita lihat dalam ranah saintifik, ilmu pengetahuan, sains, nama-nama siapa yang ada di Nobel itu? Lalu ada pertanyaan, wah itu mungkin karena orang barat yang buat, yuk kita buat sendiri. Maka Arab Saudi membuat Nobel ala kita, namanya Malik Faisal Prize. Jadi hadiah dari Raja Faisal dengan jumlah uang yang banyak juga, dengan gengsi yang juga dibangun, kredibilitas yang dibangun, penilainya adalah ilmuwan-ilmuwan kelas dunia. Apa yang terjadi? Tetap saja di dalam ranah-ranah sains ternyata yang mendapatkan Malik Faisal Prize itu atau penghargaan Raja Faisal itu juga adalah saudara-saudara kita yang kebetulan non-muslim. Jadi kita meninggalkan jalannya, maka kita tidak sampai kepada kemuliaan itu.